Sorry ass DJ. Sehingga bisa mengikuti pelajaran pada online pagi hari ini. Baik anak-anak, pada materi online pagi hari ini Wike akan membahas garis dan sudut. Coba perhatikan, tentunya kalian tidak asing lagi mendengar garis dan sudut. Waktu SD kalian sudah dibahas oleh bapak ibu guru kalian masalah garis. Tapi tidak semata belajar garis di sini untuk sekedar memahami, tetapi juga untuk mengetahui materi-materi yang akan datang, misalnya di kelas 8 ataupun di kelas 9. Baik, untuk pembelajaran garis dan sudut, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, KD.1 memahami dan kedudukan sebuah garis. Coba perhatikan anak-anak, kedudukan titik dan garis. Di sini perhatikan, untuk garis, manfaat kalian belajar garis. Yang pertama, lihat di ruangan kita kali ini ada beberapa garis yang kamu ketahui. Bisa di depan kalian, bisa di belakang kalian, bisa di samping kiri kalian, di samping kanan kalian. Begitu juga kalian bisa menemukan beberapa garis di ruangan ini, misalnya di pintu juga ada, di jendela juga ada, di ruang sekolah, misalnya di halaman sekolah. Ketika kamu masuk di ruang sekolah, kalian lihat di pagar ada juga garis, di ruang parkir ada juga garis. Nah, sekarang untuk memanfaatkan garis kali ini adalah yang pertama, bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya kedokteran juga ada. Jadi tidak semata-mata di dalam matematika saja garis ini. Misalnya seorang arsitek, kita mau membangun sebuah gedung tingkat tinggi, kita juga tidak lepas dari garis dan sudut. Sekarang coba perhatikan, untuk belajar garis di sini, yang pertama belajar statistika juga ada garis kelas 8. Belajar relasi dan fungsi di sini juga butuh garis. Kedua, perpotongan ada persamaan garis lurus, misalnya grafik garis fungsi di dalam kelas 9 ujian nanti. Jadi garis ini memanfaatnya tidak hanya sekedar kamu mengetahui garis. Nah, sekarang garis itu apa? Garis dalam geometri itu sebuah kumpulan titik-titik yang bisa diperpanjang atau yang bisa digeser kemanapun, bisa ke atas, bisa ke belakang, sampai tak terhingga. Sekarang bagaimana kedudukannya sebuah garis? Hubungan antara titik dan garisnya. Coba perhatikan anak-anak, kedudukan antara garis dan titik. Sekarang misalnya jika aku mempunyai garis 1 dan garis 2, katakanlah ini garis 1M, garis 2M. Misalnya posisinya begini, ini dikatakan garis ini bagaimana? Kedudukan garis ini bagaimana? Apakah ini dikatakan garis sejajar? Kalau misalnya posisinya juga begini, ini garis M, ini garis M. Apakah ini sejajar? Ya, dikatakan sejajar. Ini bagaimana kalau posisinya yang lain? Misalnya begini. Kalau posisi yang lain begini, apakah ini juga sejajar? Iya, walaupun miring. Kalau begini bagaimana? Iya, ini juga dikatakan sejajar. Kenapa sejajar? Karena jika garis L dan M ini diperpanjang sampai tak terhingga, ini tidak akan mempunyai titik perpotongan. Walaupun begini, walaupun begini, walaupun begini, tidak akan mempunyai titik perpotongan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Perhatikan, dua garis dikatakan sejajar jika garis tersebut terletak pada satu bidang data
dan tidak akan pernah bertemu dengan titik perpotongan tadi. Seperti tadi kita katakan begini, ini sampai berpanjang tak sehingga tidak akan mempunyai titik perpotongan. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan kedudukan garis berikutnya? Kedudukan garis yang kedua, misalnya kita punya begini, M1, N1. Kalau kita mempunyai pasangan gini, ini namanya garis apa? Ini namanya garis berpotongan. Titiknya di mana anak-anak? Perhatikan. Titiknya ketemunya di sini. Ya, ini namanya garis berpotongan. Apa namanya garis berpotongan? Garis M dan garis N jika diperpanjang akan mempunyai titik potongnya. Wika, coba kalau misalnya cara yang lain, misalnya begini, yang satu garisnya begini, yang satu begini, ini akan mempunyai titik perpotongan apa tidak? Iya. Kenapa? Garis M kalau diperpanjang ke sini akan ketemu juga, walaupun bentuknya seperti ini. Kita tembus lagi ke sini, nanti akan ketemunya di titik potong seperti ini. Maka garis seperti tadi kalau begini juga dikatakan titik perpotongan. Jadi bagaimana dikatakan garis dikatakan berpotongan? Jika pada satu bidang datar mempunyai satu titik potong. Dipahami anak-anak? Antara garis sejajar dengan garis berpotongan. Ada satu lagi yang kamu lupa dan sering kamu menganggap sepele. Yang pertama tadi dikatakan garis sejajar, yang kedua garis berpotongan. Nah sekarang garis berimpit. Gimana tuh namanya garis berimpit? Kita punya satu garis ini. Tadi apa yang dikatakan garis? Garis itu dalam geometri kumpulan titik-titik kalau diperpanjang akan mempunyai titik potong semuanya. Jadi ini punya M. Garis ini mempunyai titik di sini, titik 1. Dan garis kedua mempunyai di sini. Dan garis ketiga mempunyai garis ini. Maka dikatakan namanya ini berimpit. Jadi berimpit itu bagaimana? Dua garis dikatakan saling berimpit jika garis tersebut satu garis lurus hanya terletak pada satu lurus saja. Jadi di sini titik-titiknya. Jadi banyak titik-titik di sini. Bisa titiknya di sini, bisa titiknya di sini, bisa titiknya di sini. Paham anak-anak? 3 garis sejajar, yang 2 berpotongan, yang ketiga berimpit. Nah sekarang jika tadi ada 2 buah garis, tadi perhatikan di sini. 2 buah garis dikatakan sejajar seperti tadi. Sebuah garis dikatakan sejajar di sini. Anak-anak begini. Ini ada garis M, ini ada garis N. 2 buah garis dikatakan sejajar, dipotong oleh garis lain. Bu, dipotong garisnya Bu, bagaimana akan terjadi apa? Akan terjadi seperti ini anak-anak. Nanti akan terbentuk sebuah sudut-sudut. Kenapa tadi dikatakan garis dan sudut? Karena sudut ada berhubungannya dengan garis. Jadi 2 garis dipotong oleh garis lain akan terbentuk sebuah garis yang pertama. Ini M1, ini M1, ini M2. Dipotong oleh garis ini G, akan terbentuk sudut sehadap. Bu Ika, namanya sudut sehadap itu bagaimana? Ringan saja anak-anak. Sudut sehadap itu yang satu arah. Misalnya juga menghadap ke arah utara, si B menghadap ke arah utara juga. Itu namanya sudut sehadap. Perhatikan kalau pada gambar berikut ini. Ini dikatakan ibu beri 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Maka M1 1, 2, 3, 4 sudutnya. N sudutnya 1, 2, 3, 4.
maka akan terjadi sudut sehadap. Sudut sehadap. Yang mana aja itu sudut sehadap? Tadi Bu Ki katakan, sudut sehadap itu yang satu arah. M1 sama dengan N1. Arah ke atas semua. Atas kiri, ingat, ini atas kiri ya, nah. Sudut M1 sama dengan sudut N1. Arahnya sama-sama ke atas. Atas kiri. Sudut N2 sama dengan N2. Ini sama dengan N2. Karena sama-sama ke atas kanan. Mana lagi ke N4 sama dengan N4. Satu lagi N3 sama dengan N3. Itu namanya sudut sehadap. Tadi ada sudut sehadap. Nah sekarang bagaimana kalau tadi bertolak belakang? Kalau bertolak belakang itu yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri, berlawanan arah. Namanya sudut bertolak belakang. Mana anak-anak? Coba yang dicontohkan yang mudah saja yang ini. Garis dua buah dipotong oleh garis lain akan terbentuk sudut bertolak belakang. Yang mana itu? M1 sama dengan M3 karena bertolak belakang. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Namanya juga bertolak belakang. Terus yang kedua, M1, M2 sama dengan M4. M2 sama dengan M2. Jadi dalam satu garis lurus ada dua buah garis lurus dipotong oleh garis lain akan terbentuk garis sehadap. Yang kedua garis bertolak belakang. Masih banyak lagi anak-anak untuk mempelajari sebuah garis. Nanti dalam soal yang berikutnya kalian untuk yang lebih tingkat tinggi lagi, yaitu nanti di kelas 8 mengenai relasi dan fungsi, kelas 9 mengenai grafik ya. Nah sekarang ada sudut dalam sepihak. Betul? Kok ada sudut dalam sepihak dan sudut dalam berseberangan? Bagaimana cirinya? Apa ada tandanya? Untuk melihat, menghafalkan, kalau matematika tidak usah pusing itu bagaimana? Kalau sudut dalam sepihak berada dalam satu garis, ya, tetapi masih berada dibatasi oleh sebuah garis. Contohnya, ini N2 sama dengan apa? N4. N1 sama dengan N3. Ya, ini sudut dalam berseberangan, masih berada di dalam garis. Mana Bu Ika? Dalam garisnya. Ini, perhatikan anak. N1 dengan N2. Berarti di sini dalamnya di sini. Nah, sekarang bedanya kalau luar. Kalau di luar itu berarti di luar garis, dibatasi luar garis. Contohnya di sini N1 dengan mana? N3 dibatasi oleh dua garis lurus yang berada di luar garis. Itu saja sepintas dari matematika mengenai garis. Ada beberapa garis lagi yang lain. Tapi untuk memahami biar kalian bisa mengerjakan matematika secara optimal, itu yang pertama tadi. Kesimpulannya bagaimana anak-anak? Yang pertama, ada dua buah garis dikatakan sejajar. Apa artinya? Dua buah garis dikatakan sejajar itu bagaimana? Jika tidak mempunyai titik perpotongan. Yang kedua,
garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika mempunyai sebuah titik potong. Yang ketiga, jadi kamu harus bisa menyimpulkan dari apa-apa yang diterangkan Google. Sedikit tapi banyak manfaat. Sedikit tapi ilmunya banyak yang masuk ke kalian sehingga kalian bisa dipraktekkan. Yang ketiga, garis berimpit. Garis berimpit yang berada pada satu tempat. Ada satu garis lurus, tetapi di sini ada titik yang berimpit. Ada 3 tekanan yang diketahui. Sekarang kedudukan dua buah garis yang tadi. Misalnya tadi berpotongan. Dua buah garis berpotongan, ada garis sehadap. Ya. Yang mana sehadap? Yang sama satu arah. Kedua, bertolak belakang. Bertolak belakang itu yang berlawanan. Satu ke timur, satu ke selatan misalnya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Yang ketiga, garis dalam berseberangan, berada dalam satu baris, satu tempat, tetapi masih ada di dalam garis. Sekarang yang keempat, garis ruang berseberangan dibatasi oleh sebuah garis berada di luar garis perpotongan. Itu saja agar lebih dipahami. Nanti untuk tugasnya nanti ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Silakan kalian kirim nanti di tim tugas ya. Kalau betul semua, kalian bisa dapat 100 untuk menambah nilai rapor kalian. Jangan lupa nanti dicek tugasnya di tim agar kalian lebih rajin, lebih bagus dalam nilai matematika. Ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kalian bisa memahami, lebih bisa memanfaatkan waktu yang sesingkat ini agar bisa dipraktekkan. Ingat, ada 2 buah garis yang bisa dipraktekkan di kalian. Jangan lupa pensilnya, pulpennya kamu persiapkan agar lebih bisa dipraktekkan lagi ke dalam produk. Sekian anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.